Nggak ngerti kenapa berulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma alimna ma yanfa'una warfa'na wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma warzuqna amalan salihah warzuqna niyatan khalisatan liwajhillahi ta'ala. Ya Allah, pada hari Jumat yang kau muliakan ini, pada hari Jumat yang mulia ini, kami memohon kepadamu ya Allah atas minta kepadamu ilmu yang bermanfaat dan juga berilah kemanfaatan kepada kami atas apa yang kau ajarkan kepada kami dan ajarilah hal-hal yang bermanfaat untuk kami dan juga berikanlah rizki untuk kami kefahaman yang sahih, kefahaman yang benar atas agama ini dan juga amalan yang kau terima, amalan yang kau ridhoi dan juga niat yang tulus, yang ikhlas karena Allah, karenamu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ummahat sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita kembali berkumpul ya untuk melanjutkan materi kita tentang kaidah fikih ya, tentang kaidah fikih. Ya, kita sudah 2 kali pertemuan tentang kaidah fikih ya. Yang pertama adalah pengenalan kaidah fikih ya. Saya kembali lagi ke pengenalan kaidah fikih sebentar ya. Yang kita ketahui bahwasanya kaidah fikih itu terbagi menjadi pembagiannya atau urutannya itu ada kaidah fikih kubro ya, qawaidul kulliyah al-kubro, kaidah-kaidah fikih yang paling besar yang asas, di mana mayoritas ulama membaginya atau menjadikan kaidah itu menjadi 5 ya. Kemudian di bawah tingkatan qawaidul kulliyah kubro ada kaidah kuliah juga tapi ghair kubro ya, tidak besar ya. Perbedaannya antara tingkatan yang pertama dengan tingkatan yang kedua. Tingkatan yang pertama, kaidah-kaidah itu hampir mencangkup keseluruhan bab-bab yang ada di dalam ilmu fikih. Ya, adapun tingkatan kaidah kedua itu di bawahnya itu tidak mencangkup ya, cuma sebagian saja ya, tidak mencangkup keseluruhan bab-bab yang ada di dalam ilmu fikih. Dan tingkatan yang ketiga yaitu namanya ad-dhabit. Namanya apa? Ad-dhabit. Dhabit. Itu hanya mencakup satu bab saja. Hanya mencakup satu bab saja. Kita bilangnya dhabit, dhabit fiqhi. Ya. Kemudian kita pertemuan kedua ya kan memasuki tentang kaidah yang pertama dari kaidah-kaidah yang terbesar ya, yaitu apa? Al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha, bahwasanya segala perbuatan mukallaf, bahwasanya perbuatan dan perkataan mukallaf itu dihukumi berdasarkan apa? Tujuan, berdasarkan maksud dan niat si mukallaf tersebut ya. Di dalam kaidah pertama kita juga membahas tentang ya niat ya, tentang niat ya, di mana tempat niat, kemudian kapan waktu niat, apa fungsi niat ya kan, kemudian apa juga yang termasuk pembatal niat atau perusak niat ya kan, kemudian kaidah-kaidah yang kaidah turunan di bawah kaidah al-umuru bimaqasidiha ya. Mengingatkan kembali juga bahwasanya kaidah turunan dari kaidah al-umuru bimaqasidiha ada kaidah yang berbunyi la itsara fil qurb
la itsara fil qurbi, ya, bahwasanya tidak ada itsar ya di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niatnya memang mementingkan orang lain, mendahulukan kepentingan orang lain, ya kan, niatnya bagus, tetapi tidak dalam hal mendekatkan diri kepada Allah, ya, tidak dalam hal ibadah. Maksudnya seperti, ya kan, kita hanya ada penutup aurat satu saja, sementara waktu sudah masuk sholat, bahkan hampir keluar dari waktu sholat, ya kan, sementara teman kita belum mendapatkan penutup aurat, ya kan, maka di kejadian ini, di hal yang ini, kita tidak boleh mendahulukan teman kita untuk memakai penutup aurat kita untuk melakukan sholat terlebih dahulu, ya. Ini yang dimaksud adalah la itsara fil qurbi, tidak ada itsar atau mendahulukan kepentingan orang lain, ya, di dalam hal ibadah, di dalam hal ibadah, ya. Jadi bagaimana, ya, kita sholat dulu dengan penutup aurat yang kita punya, ya, baru kita pinjamkan ke yang lain. Adapun al-itsar atau mendahulukan kepentingan orang lain, ya kan, di dalam hal duniawi itu sangat dimuliakan, sangat dianjurkan, dan mendapat pahala yang ini menjadi turunannya kaidah fikih al-umur bimaqasidiha, bahwasanya perbuatan, ya, seseorang itu bergantung pada niatnya. Baik, kemudian kita memasuki kaidah kedua, ya, dari kaidah fikih yang terbesar, ya. Ini insya Allah pembahasan kali ini tidak panjang, ya kan. Kita hanya mencukupkan contohnya saja, beberapa kaidah turunan dari kaidah ini saja beserta contohnya, ya. Baik, kaidah kedua ini berbunyi al-yaqinu la yazulu bisyak. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Coba kita baca bareng-bareng, Ummahat. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Oke, sekali lagi, al-yaqinu la yazulu bisyak. Iya, mungkin nanti ada ibarat lain, ya, tapi sama ya, sama artinya. Ada al-yaqinu la yuzalu bisyak, ya, ada la yuzalu atau la yazulu, baik la yazulu atau la yuzalu itu dia artinya sama. Al-yaqinu la yazulu bisyak atau al-yaqinu la yuzalu bisyak, atau ibarat lain al-yaqinu la yarfa', ya, bisyak, ya, itu sama saja, ya. Bila mendengar kaidah itu, ya, berarti ini adalah kaidah termasuk kaidah dari 5 kaidah terbesar, ya kan, di dalam kaidah fikih. Di dalam kaidah ini, di dalam pembahasan kaidah kedua ini, kita hanya membahas tentang makna kaidah, kemudian juga dalil kaidah, ya kan, kemudian beberapa contoh dari kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak, kemudian yang terakhir adalah beberapa kaidah turunan dari kaidah al-umuru al-yaqinu la yazulu bisyak, ya. Karena di sini, ya, ini adalah salah satu kaidah kubro, dan setiap kaidah kubro itu mempunyai kaidah-kaidah turunan atau kaidah cabang. Baik. Kemudian makna kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak, ya, sebagaimana yang pernah saya singgung, Ummahat, al-yaqinu itu adalah yakin, ya, keyakinan. Ya, keyakinan berarti sesuatu yang pasti, ya, sesuatu yang pasti. Al-yaqin, ya, la yazulu, ya, la itu la nafiyah, ya, tidak artinya tidak, yazulu hilang, yazulu hilang, berarti keyakinan tidak hilang. Bi ini kalau kita belajar bahasa Arab, ba di sini adalah huruf jar dengan artinya asyak, ya. Asyak itu lawan kata dari al-yakin, ya. Kalau yakin dia merasa yakin, ya kan, pasti. Asyak itu adalah ragu-ragu, ya. Keyakinan, ya, tidak hilang dengan keraguan.
Di sini ada arti makna kaidah yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitab kaidah fikih. Ya, saya bacakan dulu. Innal amral mutayaqqina thubutuhu la yartafi'u illa bidalilin qati'. Wala yahkum bizawalihi limujarradis syak. Ya. Apa artinya? Bahwasanya suatu perkara al-amr itu perkara al-mutayaqqina, ya, suatu perkara yang sudah diyakini adanya. Ya, subutuhu yang telah terjadi atau yang telah terjadi atau yang diyakini adanya. La yartafi'u, ya, itu tidak bisa hilang, tidak bisa dihilangkan, ya kan? Sudah, perkaranya sudah terjadi dan yakin aku melakukan ini, ya kan, maka tidak bisa dihilangkan begitu saja kecuali illa bidalilin qati'in, kecuali dengan adanya dalil yang apa, dalilnya meragukan juga atau enggak, dalil yang dalil yang seperti apa, dalilin qati'in, dalil yang pasti juga, yang meyakinkan juga, ya. Dalil di sini tuh bukti bisa apa saja, ya yang menjadikan pekerjaan tadi itu ternyata berlawanan, oke, dari keyakinan, dari apa yang kita pikirkan, ya. Jadi di sini keyakinan yang sudah kita rasakan bahwa kita sudah melakukan perbuatan ini secara yakin, ya, tidak bisa langsung dengan semena-mena nggak sah ini, ya, batal ini, ya, nggak boleh seperti itu, ya, kecuali memang ada dalil yang pasti, ada bukti yang benar. Oke, yang meyakinkan. Wala yahkum bizawalihi limujarradis syak, dan tidak bisa dihukumi keyakinan yang sudah perbuatan yang sudah kita yakini adanya itu tidak bisa dihukumi hilang, maksudnya tidak bisa dihilangkan, ya kan? Hanya dengan apa? Dengan sebuah asyak itu keraguan. Kayaknya kamu belum ini deh, kayak gitu. Padahal aku tadi yakinnya kayak gini, terus ada yang bilang kamu kayaknya belum kayak gini. Nah, itu perlu dihilangkan. Itu tidak dijadikan sebagai hukum. Oke ya, itu makna dari al-yaqinu la yazulu bisyak. Kadzalika al-amr al-mutayaqqin adam subutihi. Begitu pula dengan perkara yang sudah diyakini tidak terjadi, ya. Perkara yang sebaliknya, yang tadi memang sudah terjadi, ya, telah terjadi. Nah, ini belum terjadi, yakin belum terjadi. Yakin aku belum ngapa-ngapain, belum melakukan ini, kayak gitu, ya. Maka juga tidak bisa dihukumi telah terjadi hanya karena sebuah keraguan. Aku yakin kok belum melakukan ini, ya kan? Tapi kayaknya sudah deh, ya kan? Nah, itu tidak bisa dijadikan hukum, nggak bisa, ya kan? Maka yang kayaknya seperti itu, kita bilang kayaknya harus dihilangkan, ya, harus dihilangkan karena asalnya memang belum terjadi, belum melakukan, ya. Dan di sini alasannya li'anna syakka adha'afu minal yaqin. Karena apa? Karena asyak itu tadi keraguan tadi yang kita bilang kayaknya tadi itu adha'afu minal yaqin, lebih lemah derajatnya, lebih lemah tingkatannya daripada keyakinan yang sudah pasti. Ya, fala yu'ariduhu subutan wa adaman. Maka enggak bisa dijadikan, maksudnya dari tadi ada antara keyakinan dan keraguan tadi tidak ada kontradiksi di antara keduanya. Ya sudah, kita mengamalkan yang sudah yang sudah pasti, yang sudah yakin. Insya Allah di sini bisa difahami, ya, dari makna kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak, ya. Bisa juga kita bilang al-yaqinu la yuzalu bisyak, atau ada ibarat lain al-yaqinu la yartafi'u bisyak, ya, sama saja. Baik, ketika kita sudah mengetahui makna kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak, sekarang masuk ke dalil-dalil kaidah, ya. Dalil kaidah-kaidah ini. Ya, subhanallah, ya. Kita sudah beberapa kali menyinggung bahwasanya kaidah fikih itu, ya kan, sumbernya atau landasannya itu didasari pada Al-Qur'anul Karim, ya, dan juga as-sunnah dan juga para ijtihad ulama.
ya kan, dan juga ada yang perkataannya ulama, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, di antara dalil kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak itu dari Al-Qur'anul Karim, firman Allah Ta'ala di dalam surat Yunus ayat 36, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a, ya. Dan kebanyakan ini mereka itu tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Dhon di sini adalah dugaan atau persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Dhon di sini ada kata kalimat dhon, ada kata dhon. Dhon ini mencangkup di dalamnya adalah asyak. Kemudian firman Allah Ta'ala juga, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Nah, ini di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, ya, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari kalian apa itu persangkaan. Sesungguhnya kebanyakan dari persangkaan itu adalah dosa. Ini merupakan adab ya bagi seorang mukmin, ya, bagi seorang yang beriman, bagi muslimah yang beriman, ya, untuk menjauhi segala prasangka yang buruk, ya, menjauhi prasangka yang buruk, ya, tanpa kita ketahui, ya. Yang diketahui pun juga sebaiknya yang kita ketahui misalnya aibnya teman kita, ya, sebaiknya pun juga, ya, bahkan wajib bagi kita untuk menutupinya, ya kan. Di sini dzon saja dzon prasangka yang enggak bagus aja kita disuruh menjauhi, apalagi membeberkan aib, wal'iyadu billah. Kemudian dari hadis sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an, idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an, fa ashkala alaihi, akhraja minhu syai'un amla, fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Ya, di sini sabda Rasulullah yang artinya apabila apabila seseorang menemukan, ya, merasakan fi batnihi, baten itu perut, ya, di dalam perutnya sesuatu, fa ashkala alaihi, kemudian dia kesulitan untuk memastikan, ya, kesulitan untuk memastikan ya, hal akhraja minhu syai'un atau enggak, apakah keluar sesuatu dari perutnya, maksudnya adalah keluar angin, kentut, ya, atau enggak, ya. Ya, di sini Rasulullah sudah kasih solusi, ya, di dalam sabdanya di sini sudah dikasih solusi. Maka bagaimana solusinya? Maka janganlah dia keluar dari masjid, ya. Maksudnya itu enggak perlu membatalkan sholatnya, ya, karena ini masih dalam sesuatu yang asyak, yang ragu-ragu, ya, sampai kapan? Hingga dia mendengar suara atau mencium bau. Lihat, ya, hatta yasma'a sautan, hingga ia mendengar suara, ya, benar kita, ya, dari telinga kita mendengar bunyi kentut. Lihat nih di sini, ya kan, ini solusi dari Rasulullah, ya, apabila syak maka tinggalkan, ya, menjadi memberikan solusi kepada mengambil yang yakin, ya, hatta yasma'a sautan ya kan, atau yajidarihan, atau walaupun nggak mendengar suara tetapi mencium bau. Ya. Di sini sedikit kembali ke bahasa Arab sebentar aja. Ini ada hatta, ya, di sini, ya. Hatta itu juga termasuk adatun nasab, ya, yang bagi yang belajar bahasa Arab, ya kan, hatta termasuk adatun nasab yang menjadikan fi'il mudhari menjadi mansub. Lihat, yasma'. Tadinya kalau nggak ada hattanya itu yasma'u, tetapi kemasukan adatun nasab, huruf nasab hatta, maka menjadi yasma'a. Begitupun dengan yajida. Tadinya yajidu, ya kan, karena ini ma'tuf, ya kan, dari yasma'a, maka dia juga harus mansub, yajida. Ini harf ataf, ya.
Begini faedahnya ya. Jadi tahu apa namanya ketika kita belajar bahasa Arab yang beserta nahwunya, gramernya, kita akan tahu oh ini kenapa yasma'a dengan fathah ya. Kenapa enggak yasma'u padahal fi'il mudhari'. Baik, kemudian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kedua yaitu hampir persis, tetapi ini dalam bilangan ya, dalam hal bilangan. Kalau tadi dalam hal apa namanya, apakah aku kentut atau enggak ya, sudah kentut atau enggak ya, ragu terhadap itu. Nah sekarang ragu terhadap bilangan rakaat sholat ya. Bunyinya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza syakka ahadukum fi sholatihi. Ya, lihat apabila salah seorang di antara kalian syakka ya, fi'il madhi syakka, ragu-ragu artinya. Ragu-ragu dalam sholatnya. Falam yadri, dan enggak tahu kam sholat salasan am arba'an. Ya, berapa dia telah melakukan sholat. Ya kan, udah 3 atau 4 ya, 3 atau 4 biasa ya kan, namanya manusia, apalagi kayak kita ibu-ibu yang punya anak banyak misalnya, masih kecil-kecil, belum keinget dapur, belum keinget semuanya, ya kan? Ya Allah, baru 3 rakaat sudah lupa tadi sudah apa ini yang ketiga atau yang keempat ya. Dan subhanallah ya, termasuk apa namanya, termasuk dari rahmat Allah ya, tidak menjadikan khusyuk sebenar-benar khusyuk itu menjadi rukunnya sholat. Bayangin kalau khusyuk banget ya kan, sampai nggak ada lupa-lupa kayak gitu itu yang akan menjadi rukunnya sholat. Bayangin kita sholat kita nggak ada yang sah ya. Tetapi menjadikan rukun sholat itu apa? Ada salah satunya adalah tumak ninah ya. Tumak ninah, tapi tumak ninah pun itu arti sebenarnya tumak ninah itu setidaknya itu kita sudah bisa berkata subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, itu sudah bisa dikatakan tumak ninah. Paham ya? Jadi nggak harus apa namanya, kita harus benar-benar fokus kayak gitu ya, itu masya Allah ya, masya Allah banget kalau seperti itu ya. Tetapi di dalam ilmu fikih apalagi dalam rukunnya sholat ya, tidak menjadikan yang khusyuk sebenar-benarnya itu adalah rukunnya sholat. Kalau seperti itu ya kebanyakan kita nggak ada yang sah sholat kita ya. Tapi subhanallah ini merupakan rahmat dari syariat Islam ya, dari yang membuat syariat. Baik, sehingga dia tidak tahu sudah berapa rakaat dia sholat, ya maka hendaklah dia mengabaikan keraguannya. Lihat ini kasih solusi oleh Rasulullah. Fal yatrah asyak, yatrah itu buanglah asyak itu, keraguan itu buang. Wal yabni ala mastaiqon, dan lakukanlah apa yang dia yakini. Ya, wal yabni ala mastaiqan, dan teruskanlah apa yang dia yakini ya. Kemudian summa yasjudu sajdatain, kemudian dia ya kan, kalau misalnya memang terjadi seperti itu, dia lupa mana atau ragu udah 3 atau 4, nanti diganti dengan apa, sujud sahwi ya, diganti dengan sujud sahwi sebelum qablaan yusallam, sebelum dia mengucapkan salam atau taslim, assalamualaikum, sebelum assalamualaikum itu bersujud terlebih dahulu, sujud 2 kali yang dinamakan dengan sujud sahwi. Kita pernah belajar ya tentang fikih sujud sahwi. Fa in kana shalla khamsan, apabila atau seandainya dia itu ternyata ya kan sholat 5 rakaat, maka kedua sujud sahwi itu bisa menggenapkan sholatnya. Itulah salah satu fungsi dari sujud sahwi. Kemudian wa in kana shalla itmaman, tetapi kalau ternyata juga sholat kita itu telah sempurna yaitu 4 ya kan, kanata targhiman lisyaiton, maka kedua sujud sahwi itu bisa membuat setan marah atau jengkel. Ya, nah di sini dia ragu, ya kan, ragu sudah berapa kali dia menunaikan sholat, sudah berapa rakaat yang dia sudah berdiri, 2 kah, 3 kah, ya kan, atau 4, 3, 4. Maka di sini ngambil yang yakin di sini kalau dalam mazhab Syafi'i itu ngambil yang paling
yang paling sedikit. Kita ragu 2 atau 3, maka kita ngambil 2. Kita ragu 3 atau 4, ya kan, maka kita ngambil yang 3, ya kan. Dan sebelum salam kita sujud sahwi. Kita melakukan sujud sahwi. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, kalau kita ingat lagi, sujud sahwi pun juga dihukumi sunnah. Dihukumi sunnah. Bisa difahami ya? Kemudian beberapa masalah dari beberapa atau penerapan contoh kaidah dari kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Di sini dalam masalah toharoh, ya, ada beberapa contoh penerapan kaidahnya sebenarnya banyak sekali, tapi kita ambil beberapa contohnya aja yang jelas biar kita nempel. Oh, ini adalah kaidah al-yaqin, ini adalah contoh kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Ya, di sini seseorang yakin telah berwudu, kemudian dia ragu, ya, apakah sudah batal atau belum wudunya, ya kan? Maka tetap dihukumi ia dalam keadaan berwudu. Keluar dari rumah, ya kan? Dia udah kebiasaan memang kalau keluar dari rumah sudah kebiasaannya dalam keadaan berwudu, ya kan? Nah, berarti kan dia yakin, ya kan? Keluar bismillah pergi, dia yakin sekali dia sudah berwudu pagi-pagi, ya kan? Habis itu pergi ke rumah teman orang, kemudian masuk waktu zuhur, ya kan, waktu masuk zuhur, kemudian dia ragu-ragu tadi sudah batal apa belum, sudah batal atau belum ya, maka di sini, ya kan, kalau diterapkan kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak, maka ia tetap dihukumi dalam keadaan tohir, ya, dalam keadaan berwudu, ya. Apabila dia sholat tidak berwudu lagi, maka sah hukumnya. Kemudian begitu pula dengan sebaliknya, ya, sebaliknya dia dia yakin sekali dia sudah berhadas, dia sudah pipis tadi, udah yakin, ya, atau sudah kentut, yakin banget, ya kan. Kemudian pas masuk waktu sholat dia ragu, ya kan, aku tadi setelah pipis tadi udah wudu belum ya, lupa-lupa ingat udah wudu belum ya, kayak gitu. Maka dihukumi apa? Kalau diterapkan kaidah ini dihukumi masih dalam keadaan berhadas, maka wajib baginya dia berwudu. Kemudian dalam masalah putaran tawaf ini juga tadi di hadis tadi ya, yang ragu-ragu tentang bilangan rakaat tadi, ya, bisa dipraktekkan dalam masalah putaran tawaf, ya kan. Ketika seorang ragu sudah tawaf nih, ya kan, sudah tawaf, tapi setelah 3 atau 4 atau 5 bingung, ya kan, karena saking banyaknya orang dan lupa bawa apa, ya kan, lupa biasanya dia nyatet atau apa di tangannya atau gimana, ya kan, terus dia lupa ini tadi aku sudah putaran keberapa ya, kedua atau ketiga, keempat atau kelima, ya kan. Sama tadi dipraktekkan dalam masalah bilangan rakaat sholat tadi, ya, maka diambil jumlah bilangan yang sedikit, ya kan, yaitu 2 kali putaran, ya. Di sini ada kaidah turunan dari kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak, salah satunya ada kaidah yang berbunyi man tayaqqanal fi'l, ya, man tayaqqanal fi'l wa syakka fil qalili awil katsiri humila 'alal qalil li'annahul mutayaqqin, ya kan. Siapa yang yakin telah mengerjakan sesuatu perbuatan tetapi ragu apakah pekerjaannya sedikit atau banyak, ya kan, maka hal itu dibawa pada yang sedikit, ya, karena yang sedikit itulah yang meyakinkan, ya, yang sedikit itulah yang meyakinkan. Oke ya, jadi bisa diterapkan di dalam sholat tadi bilangan rakaat, kemudian diterapkan di dalam putaran tawaf dan lain sebagainya, ya. Kemudian sama di dalam hal masalah nikah pun, ya, karena tadi al-yaqinu la yazulu bisyak merupakan salah satu dari kaidah fikih yang terbesar, yang tadi kita singgung cakupannya itu hampir seluruh, ya, seluruh di dalam bab-bab ilmu fikih, ya, dalam masalah toharoh lah, ya, dalam masalah ibadah haji, puasa, zakat, atau muamalah atau pernikahan, ya, itu hampir
bisa diambil contohnya, diambil penerapan dari kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Nah, dalam masalah nikah di sini, apabila sepasang laki-laki dan suami istri memang sudah melakukan akad pernikahan yang sah, ya kan? Kemudian tiba-tiba kemudian muncul di dalam hati, di dalam benak pikiran si suami itu, pernah nggak ya aku mentalak istriku, ya kan? Pernah terjadi nggak ya aku pernah bilang pernah bilang cerai ke istriku nggak ya, kayak gitu, ya kan? Nah, ini ada yang terbesit pikiran itu adalah sebuah keraguan. Maka dihukumi bagaimana pernikahannya? Pernikahannya tetap dihukumi sah, ya, dan harus dipertahankan, ya, karena tadi asyak tadi ya tidak bisa mengganti sebuah keyakinan. Baik, kita langsung yang terakhir, poin terakhir adalah beberapa kaidah turunan dari kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak, ya. Memiliki kaidah turunan atau kaidah cabang, ya kan? Sama seperti al-umuru bimaqasidiha, kaidah yang pertama yang kita pelajari, juga mempunyai banyak kaidah turunan, ya kan? Begitu pula dengan kaidah kedua ini, banyak sekali kaidah turunannya, tapi kita saya ambil sedikit aja, sebenarnya lebih dari ini, ya kan, bisa 10-an mungkin, tapi saya ambil 5 poin saja, ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita. Nah, yang pertama adalah kaidah al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana, ya. Al-asl, namanya al-asl itu berarti aslinya, hukum aslinya, hukum asalnya, ya kan? Baqa'u ma kana ala ma kana, hukum asal pada setiap sesuatu itu sebenarnya itu dalam keadaannya semula, ya. Hukum asal dari segala sesuatu itu sebenarnya pada asalnya, pada keadaannya semula. Ya. Seperti apa? Seperti seseorang ragu-ragu terhadap air yang ada dalam satu wadah, ya. Seperti orang yang ragu terhadap air yang ada dalam satu wadah. Ini ada kita lagi berpergian, terus kita mau wudhu nih, ya, terus kita menemukan ada wadah di dalamnya ada air, ya kan? Terus kita ragu, kita bilang sama teman kita, ini airnya suci atau enggak ya? Jangan-jangan air ini najis, ya kan? Selama kita tidak tahu, ya kan? Selama kita tidak tahu seperti itu, ya kan? Maka ya sudah, ya kita kembalikan kepada hukumnya, kita kembalikan kepada hukum yang asal, yaitu keadaan semula. Keadaan semula itu apa? Yaitu suci, ya kan? Keadaan semula adalah suci. Maka ia mengembalikan pada hukum asalnya, yaitu hukum asal air adalah suci, ya kan? Karena memang air itu suci, sampai muncul keyakinan bahwa air tersebut memang telah berubah menjadi tidak suci lagi. Bisa jadi ada yang bilang, ada orang di tempat tersebut bilang itu airnya memang sudah terkena najis, ya, waktu itu ada bangkai masuk, ya kan? Atau kita melihat sendiri bahwasanya air itu adalah najis, ya. Kalau sudah terbukti seperti itu, maka kita tidak boleh menggunakan air tersebut. Tetapi selama kita tidak mengetahuinya, maka kita kembalikan kepada hukum asalnya, yaitu air suci itu adalah air itu adalah suci. Bisa difahami? Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Kemudian dari kaidah turunan dari al-yaqinu la yazulu bisyak juga ada kaidah al-aslu bara'atu dzimmah. Al-aslu bara'atu dzimmah. Hukum asal dari setiap orang itu, ya, itu sebenarnya baro'ah. Baro'ah itu terbebas, ya. Bebas dari apa? Dari azimmah, dari segala tanggungan, dari segala tanggung jawab, baik itu hak kita kepada Allah, baik itu kepada sesama manusia, ya kan? Ya, sebenarnya hukum asalnya adalah kita terbebas dari tanggungan, dari tanggung jawab, yaitu arti dari azimmah, ya kan? Seperti halnya kalau memang belum memasuki waktu sholat, apakah kita dibebankan? Apakah kita diberi tanggung jawab untuk melakukan sholat? Kan enggak, ya kan? Kita sebenarnya terbebas dari tanggungan puasa, ya, puasa yang wajib, sholat yang wajib, selama memang belum ada sebab yang menjadikan kita wajib.
ya kan, sebelum adanya syarat yang menjadikan kita wajib, ya kan. Selama ini lihat sekarang jam segini belum masuk waktu duhur. Apakah kita dibebankan untuk melakukan sholat duhur? Tidak, ya kan. Begitu pula dengan puasa. Kita ini belum masuk waktu puasa Ramadan. Apakah kita dibebankan untuk melakukan puasa wajib Ramadan? Kan enggak, ya kan, karena memang al-aslu bara'atu dhimmah, ya kan, hukum asal setiap orang itu memang terbebas dari kewajiban dan tanggung jawab, kecuali kalau memang sudah ada sebabnya yang menjadikan seseorang atau kita ini harus melakukannya. Paham ya? Insya Allah difahami ya. Nah, di sini contohnya, ya kan, contoh dari kaidah al-aslu bara'atu dhimmah, yaitu seperti ini dalam muamalah ya, dalam muamalah terlebih dalam hutang piutang. Misalnya ada perselisihan di antara yang pemberi hutang dan juga yang menerima hutang. Berselisih nih, ya kan, baru ngasih aku hutang, ya kan. Kemudian ngasih aku hutang, saya berarti posisinya statusnya sebagai yang penerima hutang. Pemberi hutang, terus Mbak Arum bilang, kamu tuh sebenarnya hutang ke aku itu loh, Vin, 100 kidi loh, Vin. Nah, terus saya menyangkal kepada Mbak Arum memang hutangin aku, tapi nggak 100 kok. Hutangnya Mbak Arum itu, aku hutang ke Mbak Arum itu cuma 50 kidi kok. Nah, itu kan ada perselisihan tuh di situ, ya kan. Sekarang yang diambil itu yang omongan siapa? Omongan aku atau omongan Mbak Arum? Omongan aku sebagai penerima hutang atau omongannya Mbak Arum sebagai pemberi hutang? Di sini kita kembalikan ke kaidah al-aslu bara'atu dhimmah, ya. Maka kalau misalnya ada perselisihan seperti ini, ya kan, maka kalau kita kembalikan ke kaidah ini, maka yang diambil adalah ucapanku, ya kan. Berarti aku telah berhutang 50 kidi, ya, selama Mbak Arum tidak punya bukti. Paham ya? Selama Mbak Arum nggak ada bukti bahwasanya memang saya pinjam 100 kidi, maka yang diambil adalah ucapan yang penerima hutang, ya kan? Karena apa? Al-aslu bara'atu dhimmah. Karena seseorang itu sebenarnya tidak ada tidak dibebani atau terlepas dari tanggungan, ya, atau tanggung jawab. Paham ya? Tetapi selama ada bukti, ya kan? Selama ada bukti Mbak Arumnya, ya kan? Maka ya sudah, ya, mau nggak mau aku harus membayar seperti yang ada di buktinya Mbak Arum. Paham ya? Karena Mbak Arum di sini adalah sebagai penuduh atau pendakwa, ya, yang menuduh saya, ya, dan saya sebagai yang orang dituduh, ya kan. Orang dituduh apabila mengingkari tuduhan tersebut, maka apa? Di sini ada sabda Rasulullah, ya, hadis lau yu'ton nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakin al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar. Nah, di sini ada sabda Rasulullah yang berbunyi al-bayyinatu 'alal mudda'i, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar, ya kan. Bukti itu, ya kan, yang harus ditunjukkan kepada yang pendakwa, yang kepada penuduh, ya kan, yang harus ditunjukkan bagi si pendakwa atau penuduh. Sedangkan sumpah yamin itu sumpah itu, ya kan, diwajibkan, ya kan, bagi yang mengingkari atau yang dituduh. Kalau misalnya permasalahan ini masuk ke dalam qadhi, ya kan, dalam pengadilan, maka yang mengingkari cukup sumpah, ya kan, kalau selama si pendakwa itu tidak mempunyai bukti. Ya, selama si pendakwa tidak punya bukti, maka yang dituduh itu cukup mengucapkan sumpah, ya, karena ini termasuk kaidah ini, sabda Rasulullah ini jadikan kaidah al-bayyinatu 'alal mudda'i, ya kan, barang bukti itu diwajibkan bagi yang penuduh, yang mendakwa, ya, sementara al-yaminu ala man angkar, sementara yang mengingkari tuduhan itu atau yang didakwa, ya kan, maka wajib baginya apa? Sumpah, nggak perlu bukti. Paham ya, insyaallah ya.
Nah, di sini ya artinya keseluruhan dari hadis ini, seandainya setiap orang dipenuhi klaim atau tuduhan mereka, maka tentu akan ada orang-orang yang akan mengklaim, menuduh, menuntut harta dan darah suatu kaum. Ya, subhanallah ya. Ini hikmah kenapa kok al-bayyinah ya atau bukti itu memang diwajibkan bagi yang menuduh. Kalau enggak seperti itu, wah banyak berapa orang akan menuduh dengan seenaknya. Ya kan? Berapa orang akan menuduh dengan seenaknya. Nah, disinilah apa namanya hikmah ya dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya harus ada buktinya. Kalau mau nuduh sesuatu itu harus ada buktinya, ya kan? Sementara yang mengingkari tuduhan itu cukuplah bersumpah. Adapun sumpahnya kalau dia sumpah palsu atau tidak itu urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa difahami ya. Jadi kaidah ini adalah kaidah berkaitan dengan kita banget ya. Pada asalnya jiwa seseorang, kita semua ini itu sebenarnya terlepas dari segala tanggungan ya. Ya namanya al-aslu bara'atu dhimmah. Al-aslu bara'atu dhimmah. Kemudian masuki kaidah turunan yang ketiga ya, Ummahat. Di sini ada al-aslu fil asya'i al-ibahatu ya. Al-aslu fil asya'i al-ibahatu. Hukum asal. Ketika kita bilang al-aslu, maka itu berarti menandakan hukum asalnya, hukum aslinya itu loh. Dari segala sesuatu adalah al-ibahah. Al-ibahah itu boleh. Al-ibahah itu boleh. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dan dialah Allah yang menciptakan, khalaqa ya, khalaqa fil madhi yang telah menciptakan, lakum untuk kalian, lakum ya untuk kalian semuanya, ma fil ardi jami'a apa-apa yang ada di dalam bumi, apa-apa yang ada di bumi keseluruhannya itu memang diciptakan untuk manusia. Ini adalah dalil yang menunjukkan ya, dalil yang menunjukkan bahwasanya memang segala sesuatu itu yang ada di bumi ini boleh ya, boleh dan halal ya kan, boleh dan halal. Nah, di sini selama tidak ada nas di sini ada dalil yang sahih dan sorih itu jelas yang menunjukkan keharaman, maka hukum setiap masalah ya adalah tetap sebagaimana asalnya, yaitu mubah dan halal. Seperti apa? Seperti kita menemukan buah-buahan nih, ya kan belum pernah kita temui buah-buahan itu, ya kan jangan langsung ini buahnya kita nggak tahu nih, ini syubhah, ini nggak usah nggak usah dimakan ini. Nah itu kita kembalikan ke kaidah ini al aslu fil asya'i al ibahah, ya kan hukum asal pada sesuatu itu adalah boleh dan halal. Maka ya kita boleh atau memakan buah tersebut ya. Kemudian menggunakan seperti juga contohnya menggunakan barang-barang elektronik dihukumi mubah. Nah, ini ya kan seperti yang HP ya kan, terus laptop ya kan, peralatan teknologi yang sekarang kita pakai itu masuk dalam kaidah ini al aslu fil asya'i al ibahah ya. Segala sesuatu itu adalah boleh dikerjakan, boleh diambil manfaatnya, ya kan selama memang tidak ada dalil yang menerangkan keharamannya. Paham ya? Nah, di dalam kaidah ini ada pengecualian kaidah ya. Memang segala sesuatu itu boleh, ya kan? Tetapi tidak dalam hal al-farj. Al-farj itu adalah kemaluan ya. Di sini ada kaidah yang berbunyi al-aslu fil abdha'i at-tahrim. Hukum asal dari kemaluan wanita, al-abdha' itu adalah kemaluan wanita adalah haram. Jangan mentang-mentang tadi semua segala sesuatu boleh kok, boleh dilakukan dan halal kok, ya kan? Termasuk zina, ya kan? Termasuk melakukan hubungan suami istri ya, tidak ya, ini pengecualian dari kaidah ini ya kan, tidak dengan al-abdha', tidak dengan kemaluan ya kan, maka hukum asalnya adalah tahrim. Apabila berkaitan dengan kemaluan maka ini adalah haram hukumnya. Hukum asal kehormatan perempuan serta kemaluannya adalah haram. Sampai kapan ya? Sampai ada sebab yang menghalalkannya, yaitu dengan adanya ikatan pernikahan dengan akad yang sahih, dengan akad yang benar, atau kalau tidak dengan milkul yamin, perbudakan ya kan. Zaman dahulu banyak sekali memiliki budak-budak wanita. Nah, budak-budak wanita ini tidak perlu dengan akad ya, tidak perlu dengan akad nikah, boleh digauli.
ya. Jadi di sini salah satu pengecualian kaidah dari al-aslu fil asya'i al-ibahatu. Bisa difahami ya insyaallah ya Ummahat. Kemudian kaidah turunan yang keempat yaitu al-aslu fi kulli haditsin taqdiruhu bi aqrabi zaman. Ya kan? Hukum asal dari setiap peristiwa itu disandarkan pada waktu terdekat, ya. Jadi di sini kita bingung. Ini kita sebenarnya itu ini kita langsung masuk ke contoh saja biar jelas. Seseorang melihat pakaiannya itu ada air mani, ya kan? Akan tetapi pas dia lagi keluar gitu, dia lihat di sarungnya ada mani, ya kan? Tapi dia nggak ingat kapan dia ngimpi, tadi malam atau kemarin malam atau kemarinnya lagi ya aku ngimpinya ya. Wallah aku nggak ingat. Tapi yang jelas aku melihat mani ini. Nah, maka bagaimana solusinya? Maka dia wajib mandi, ya kan? Yang pertama, maka wajib mandi. Kemudian kalau menerapkan kaidah ini, maka dia mengambil waktu yang terdekat dengan kejadian tersebut. Misalnya tadi ya dia tadi bingung antara tadi malam atau kemarin malam atau kemarinnya lagi, maka diambil waktu yang terdekat yaitu tadi malam. Misalnya baru lihatnya sore sementara kita sudah melakukan sholat subuh, zuhur. Pas mau asar kita ngelihat ternyata ada mani di situ di sarung kita, ya kan? Maka ya kita yang pertama apa langkah kita? Mandi dulu, ya. Yang kedua baru kita ngambil yang terdekat berarti di malam. Nah, aku sudah sholat subuh dan duhur. Nah, wajib mengulangi sholat duhur dan subuh yang saya kerjakan hari ini. Adapun ingatan yang kebingungan yang sebelum hari kemarin itu udah diabaikan. Dan sholat-sholat yang kita kerjakan kemarin dan sebelum kemarinnya pun dianggap sah. Paham ya? Karena mengikuti kaidah ini. Al-aslu fi kulli haditsin takdiruhu bi aqrabi zaman. Ya, apabila terjadi perbedaan waktu pada suatu perkara, maka ditentukan bahwa peristiwa tersebut disandarkan pada masa yang terdekat, ya, pada masa yang terdekat dari kejadian tersebut dan tidak memilih masa yang lalu pada suatu peristiwa yang masih diragukan kapan terjadinya. Ya, jadi ini merupakan solusi ya dari agama kita, dari syariat kita bahwasanya untuk memudahkan juga ya kan apabila terjadi seperti itu kebingungan antara waktu terdekat atau sebelumnya, maka kita ngambil yang waktu terdekat. Kemudian yang terakhir dari kaidah turunan dari kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Nah, ini yang perlu diperhatikan ummahat. Kaidah ini penting banget ya. La ibrata berbunyi gini, la ibrata bidzannil bayyin khata'uh. La ibrata bidzannil bayyin khata'uh. Ya, dzon bidzanni. Tadi dzon itu dugaan ya. Ya, tidak dijadikan patokan atau tidak dianggap ya. Dzon dugaan yang memang terbukti salah maka tidak dianggap. Itu arti dari kaidah la ibrata bidzannil bayyin khata'uh. Contohnya banyak sekali ya, banyak sekali. Tapi diantaranya ya, misalnya ya kan, ini kita lagi memasuki puasa Ramadan atau kita sedang puasa mau melakukan puasa nazar ya kan. Kita ketahui puasa nazar itu wajib ya kan, dihukumi wajib. Kita harus membayar nazar kita ya kan, harus mengerjakan nazar kita. Nazar kita puasa ya kan. Maka kita puasa nadar di situ. Nah, habis itu pas mau sahur kita mengira ini masih belum fajar kok, belum fajar, belum. Ya sudah kita makan aja lah, makan. Nah, itu kan dugaan tuh. Dugaan kita adalah belum fajar sehingga kita masih makan, ya kan? Sehingga kita masih makan. Kalau dugaannya itu benar ya berarti nggak apa-apa, sah-sah saja sampai ternyata memang belum fajar, ya kan? Berarti kita sahur dan puasa kita sah. Tapi kalau misalnya dugaan kita ternyata salah, kita tadi menduga belum fajar, kok makan aja. Ternyata sudah qomat, kita dengar Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, qomat. Loh, berarti sudah adzan. Nah, dugaan kita tadi salah ya, terbukti salah. Berarti puasa kita batal ya.
berarti puasa kita batal. Ya, di sini contohnya jika seseorang yang puasa menduga hari masih malam atau belum fajar, atau menduga waktunya sudah maghrib, sudah maghrib nih, yuk makan, yuk buka. Ya, ternyata dugaan itu terbukti keliru, maka puasanya batal. Kalau puasa Ramadan berarti kita wajib mengqadhonya. Bisa difahami ya? Atau juga nih jika seseorang menduga kesucian air dan berwudu dengan air tersebut, ya kan, airnya bersih, suci, yuk kita berwudu nih, ya kan. Kemudian jelas ternyata dugaan itu terbukti tidak, ya, kebalikannya, ternyata terbukti bahwasanya air itu najis, maka bagaimana? Wudu kita tidak sah. Kalau kita sudah melakukan sholat, ya sholat kita harus diulangi karena wudu kita tidak sah, ya. Insya Allah bisa difahami ya dari kaidah, dari beberapa kaidah turunan al-yaqinu la yazulu bisyak. Sebenarnya masih ada banyak sekali kaidah turunan dari al-yaqinu la yazulu bisyak, tapi kita cukupkan di 5 kaidah turunan ini, ya. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya ummahat, dan wallahu taala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Linda atau Mbak Arum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vina. Masya Allah kita sekarang udah dapat 2 ya. Yang pertama al-umuru bimaqasidiha. Yang kedua ayakinu la yaridu bisak. La yaqinu. Oh, la yatinu. La yuzalu, la yazilu. Al yaqinu la yazulu bisyak. Yazul